Rizky, tapi kita lihat saja seperti apa lagi pola permainan yang akan terjadi di antara kedua tim ini. Jadi buat kalian semua, ini adalah tim comparisonnya. Iya, terlihat untuk line up rating jauh diunggulkan untuk Geek. Oke, untuk Geek ya, karena mereka punya sisi besar yang lumayan. Mereka punya Akai, mereka punya Tigreal. Cuman di sini untuk kita melihat bagaimana Cak Dera nanti, positioning dia akan menentukan segalanya. Untuk free shot dari volley shot, itu bakal harus mengandalkan Cak Dera. Dan Cak Dera jangan sampai bisa tertangkap ya, karena ini ada cukup banyak yang bisa langsung ke belakang, terutama Matilda dan siapapun yang menabrak dengan Circling Eagle. Oke, kalau begitu sekarang Land of Dawn, match yang pertama di game yang pertama. Ini dia salah satu representasi juga dari Indonesia, Geek Fam yang masih bertahan di upper bracket. Tapi kalau berbicara tentang early game Om, ini dari sisi AP Brand punya potensi yang sangat-sangat besar untuk bisa memanfaatkan powernya tersebut. Iya, mereka punya Matilda juga yang bisa bermain harassment ya, di awal. Dan menarik memang di mana Marky ini membawakan Concussive Blast. Yep. Oke. Dan juga sama sih dengan Baloski, jadi mereka mengincar untuk adanya tambahan magic damage dan gangguan sudah mulai jalan sepertinya. Iya. Baloy dan juga Aboy mulai mendekat. Mungkin akan ke-trigger lagi ke arah satu retribution yang tadi juga sudah digunakan oleh satu pemain, satu jungle utama yang dimiliki oleh pemain. Tapi Aboy dan juga Baloyski, dua-duanya sudah menggunakan flicker dan sekarang tertembaklah sudah pundaknya. Wow, early yang sebenarnya tadi udah sempat dipegang sama Baloyski untuk nge-trigger retribution-nya, justru dibalikan keadaan dengan adanya trigger 2 flicker. Yep, waduh ditembak lagi dan Marky sekarang akankah bisa selamat di area tersebut? Tidak, karena Marky-nya 3 player di awal berhasil diremukkan. Kurang dari 2 menit. Waduh, Yes. 2 player udah kena tuh. Tapi jangan lupakan juga, Flap TZ, dia tadi ngebantu ke tengah, tinggalin lane-nya karena memang sudah bersih dibandingkan dengan Xbox yang masih tetap stay di atas. Itu sampai turun gunung. Nih, ya, jauh juga. banget dia jalan ke bawah ya. Dan ya ini dia untuk in-game equipment kita di mana Brody ya memilih untuk jalurnya Warrior Boots langsung. Lebih memilih untuk bisa strong lagi di Strong lane. landingnya kan. Karena kita tahu bagaimana poke dari Bruno ini cukup mengerikan. Tapi ya sebenarnya tadi pinter juga sih dari AP Brand, mereka tahan dulu eksekusi terhadap purple buff-nya. Langsung haras ke hero lawan. Iya, nggak yang buru-buru loh. Betul. Dan akhirnya malah jadi nggak rugi, buka retry di awal, gagal untuk bisa invasi, justru 2 flicker dan bahkan kill-nya didapetin. Ini PO-nya pun berani banget untuk bisa mendekat, sementara Marky-nya pergi lagi ke arah yang berbeda. Tapi Baloy-nya berhasil mendorong dengan satu secret hammer yang dia milikin. Dibalikin lagi, Tortoise Poison-nya udah dikeluarkan pula. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Flap the Z masih mencari celah agar bisa masuk untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia milikin. Tapi Ogwen-nya masih berputar-putar, ditembak kembali. Akankah ada satu impulsion dan juga dengan satu MP spin-nya malah langsung tersebarlah sudah. Tapi terhadap hal tersebut, satu retribution-nya berhasil langsung dikeluarkan, ditembak sudah Aboy untuk masih berhasil selamat, tapi look-nya dikejar habis-habisan. Flap the Z dan flicker berhasil dikeluarkan. Yap, dan sebuah implosion hanya untuk bisa mendelay aja ya, agar gak bisa bergerak, dan heavy spin juga terpaksa di-trigger untuk bisa mensecure ke arah turtle-nya. AP Brand juga ini mereka tergolong tim yang berani ya. Yep. Berhadapan dengan Implosion, mereka hanya menyimpan Purify. Ya. Ini tuh di Matilda loh, di Ogwen. Sisanya Flicker. Dan ini sebenarnya berbahaya untuk AP Brand. Karena kadang kondisi Baloski kembali dia akan bisa menggunakan Flicker Implosion-nya Ya. ke pemain yang hanya punya Flicker. Bahkan adanya conceal flanking dari belakang tuh yang kita tahu tipikal-tipikal Baloyski. Bahkan dengan Tigreal-nya juga kemarin juga kita Betul, lihat. iya. Itu ngeri. Nah, tapi yang dari Geek Fam-nya ya, mereka harus bisa ada follow up juga nih. Antara Tigreal dengan siapapun, jangan sampai ya koordinasi mereka sudah ada Implosion, tapi ternyata mereka belum punya damage yang cukup untuk bisa menumbangkan AP Brand. Oke, masih harus menunggu lagi ya sampai ada beberapa item juga yang bisa diambil sama Aboy dan Cadera. Tapi untuk pergerakan dari AP Brand, mereka udah mulai cukup Buset lebih dah, berhati-hati. bagus banget tadi Secret Hammer dan juga flicker dikeluarkan, impulse dikeluarkan juga. Satu orang berhasil langsung diamankan PO-nya. Satu sosok yang paling belakang di dalam data pemain dari AP Brand, tapi masih berhasil mereka tangkap juga. Cuman sekarang Baloyski tertinggal sendirian, dikeroyok habis-habisan, dipanggil lagi untuk pergerakan di Super Marco. Ogwen-nya mencari celah, ada Marky dan juga Cadera yang bekerja sama di bagian bawah untuk bisa mempertahankan. Tertarik bawah. Oke, Kyle TZ bakal ditabrak. Ini mau dibagas lagi ya. Benar-benar dari kecup manja saja tadi. Dan sekarang tahun depan memori satu yang terakhir Marky-nya masih bisa bertahan. Pertukaran
sebenarnya udah terjadi antara kedua belah mid laner ya, sama-sama hilang. Namun Baloyski yang memang tadi punya Sacred Hammer untuk ofensif, dia nggak punya escape tools lagi. Waduh, Cadera udah ada 3 stack dalam tubuhnya. Untung saja tidak ada Tonefan Memory. Tapi sekarang Ogwen yang mencoba itu bisa mendekat. Sobrumnya masuk pula, damage-nya berasa. Ya, dan bahkan itu flicker loh. Flicker yang sudah dipakai oleh Cadera berarti gak bakal ada bantuan lagi untuk bisa escape kalau ada objektif seperti Turtle. Ya, Turtle sepertinya pun akan menjadi milik dari AP Brand. Dan benar. Tanpa gangguan yang cukup berarti juga ya, karena udah banyak research yang keluar, di zoning habis dengan Astral Echo-nya dari review. Dan kelihatan untuk look-nya juga ini ditahan banget nih di lane biar nggak kemana-mana Bener. sama Ya. Flaptizi. Lebih sering atau lebih cepat dari Flaptizi-nya yang nge-clear untuk mid, untuk ke top lagi, untuk team fight. Kita lebih melihat pergerakan dari Flaptizi. Ya, Iya. tapi setelah momen yang pertama tadi mereka mendapatkan 2 poin, AP Brand langsung menurunkan temponya ya. Tapi ini adalah hero counter. Wow, matchup count. Dari 10 kali ketemu nih ya, Iya. 9 dipegang sama Bruno loh. Kalau lawannya Baxia. Ya secara win rate M5 Secara ya, win dan ini rate. harusnya bisa dibuktikan lagi dan dipertinggi lagi dari segi win rate-nya sama Cadera. Oke. Tapi dari AP Brand kemarin kayaknya mereka gini juga deh. Hah? Siapa lawan siapa, ternyata yang menang yang bawahnya. Aduh, Baloyski-nya ditabrakin benar loh di situ loh. Tapi di belakangnya Peo bisa saja memberikan 1 damage lewat Astral Spin yang dimiliki. Tapi kita pergi lagi ke tempat yang berbeda. Markia 1 way terakhir. Dan ditabraklah sudah Cadera. Akankah dia bisa selamat? Dia pergi lagi sliding tackle ke arah yang berbeda. Dan Cadera finish. Ya, ini adalah informasi NF ya dari Caderanya, sehingga ya itu kesempatan dari AP Brand untuk bisa langsung engage. Dan tanpa escape tools tambahan, Cadera pun harus hilang untuk pertama kalinya. Oke, dan yang lebih serem ini goal dari Brody lumayan tinggi ya sekarang. Wah, ini bener-bener ya, KLTC emang menjadi satu sosok yang udah gua nabrak, lu sikat gitu loh. Peo melihat dari kejauhan, akankah Aboy menjadi korbannya? Ditembak ke hampir saja. Hampir. Tapi Purple Buff ini bakal jadi target gak sih? Yep, langsung didorong lagi Secret Hammer. Tidak ada bala bantuan, tapi Ogen yang mendadak langsung hadir. Akankah dia berhasil untuk bisa memanggil lagi ke arah satu rekannya? Namun sekarang Ogennya akan landing ke tempat yang lain kan? Tapi Ogen yang malah terjebak di dalam area tersebut dan sendirian kiting win-nya berhasil membuat dirinya pun selamat. Oke, Ogwennya gagal ditumbangkan, tapi ya Purple Buff-nya berhasil untuk dicuri oleh KLTZ. Benar, gak ada purple buff sama sekali dan Marky akan lebih terdesak lagi sekarang. Dan tanpa purple buff juga, ya memang dia bisa sih, ada satu momen ya, heavy spin tetap bakal bisa dipakai. Cuman yang cooldown-nya lumayan panjang. Iya, dan ini juga memperhambat lagi dari segi grow XP-nya buat Yep. Marky. Nih kita lihat aja, tapi Flaptizi mencoba untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lewat Abo yang diusir sedikit mundur ke bagian belakang. Dan juga sekarang Marky heavy spin-nya, tapi Turtle berhasil diamankan oleh Cadera. Dan 1 heavy spin tadi masih membuat beberapa player berhasil langsung dipukul mundur. Pertempuran yang kembali terjadi, Baloyski ditembak lagi dengan Astral Spear. Tapi Baloy berhasil selamat, tidak ada yang tumbang lewat pertempuran tersebut. Ini kekuatan dari kontes objektifnya ya, dengan adanya Akai, heavy spin ini bisa ngebuyarin adanya usaha dari AP Brand tadi mau coba untuk take over terhadap Turtle. Ya, total ketiga tadi ya, berarti yang bisa diambil oleh Jason juga. Jadi selama Cadera memang ini bebas untuk bisa mendapatkan space dia, memberikan volley shoot-nya. Ini masih ada damage susulan yang bisa diberikan oleh King. Yap, ini mau ditabrakin nggak? Enggak. Dia mundur lagi. Tapi Iya, 3 player udah kena Wah, dan wah. impactnya dari 1 Astral Spear sakit banget. Hingga membuat Tonefan Memory pun berhasil menembus tadi ke dalam pertahanan terakhir dari Baloyski. Wah, ini Super Marco-nya juga nyambut banget, dia buang flicker untuk bisa ofensif, tapi KLTZ terjebak sendirian nampaknya. Namun di sisi lain ada 1 buah inner turret yang akan hancur di tangan dari Flap, harusnya tanpa bisa diusir. Oh, masih bisa bertahan. Ya masih bisa memang, tapi purple juga tadi masih bisa diambil oleh Marky ya. Yap. Jadi memang masih bisa saling defense, tapi sejauh ini kita melihat bagaimana pressure AP Brand ini sudah sangat-sangat masuk sekali. Iya. Setiap kali ada purple yang up ini langsung ditemenin dari AP Brand langsung masuk ke dalam jungle dari give up. Minimal nggak akan baik-baik aja lah ya Betul. untuk Purple Buff. Minimal ada gangguan. Iya. Ini udah tipikal mainnya AP Brand banget ya. Pelan-pelan dapat point kill, dapat objektif. Betul. Pelan lagi, nggak terlalu yang emang mereka agresif untuk bisa memulai pertempuran tersebut. Tapi tidak, pelan. Dapat 1 poin kill Mundur, cukup, ya. mundur. Dapat objektif, Oh, mundur. Baloy. Udah kayak gitu aja. Tapi sekarang Baloynya, Secret Hammer lagi ke tempat yang berbeda. Yap, harus bisa nahan juga sih dari penggunaan flickernya ya. Iya. Kalau flicker ofensif terus gak berhasil untuk bisa dapetin momen, itu bakal bahaya banget. Bahkan bisa ditumbangkan atas damage output yang disumbangkan oleh AP Brand dengan keunggulan yang mereka dapatkan. Tapi sesaat lagi pun Lord akan segera muncul, di mana Marky masih sibuk untuk bisa menambahkan kembali dari segi levelnya.
Cadera juga masih coba untuk mendorong ke arah lane bawah yang benar-benar udah dikontrol sama AP Brand. Nah ini sangat-sangat sulit sekali ya, apalagi tanpa ada retribution yang memang sudah terlihat oleh AP Brand. Mereka hanya akan menjauhkan terlebih dahulu pemain Geek Farm. Dan sekali lagi berhadapan dengan Astral Sphere tanpa healer, ya jelas bakal berat. Tapi udah mulai ditarik ke area sisi dari AP Brand dan markinya lagi di zoning abis sih. Tadi visionnya juga udah kebuka oleh Phil yang ngebuka dari Astral Sphere-nya. Yep. Sementara sekarang dari Ogwen ya pergi ke arah yang berbeda. Luke punya satu Last Insanity dan itu mungkin akan bisa digunakan nanti untuk mendobrak barisan belakang yang dimiliki oleh AP Brand. Yap, tapi kelihatan dari Viraga Armornya juga. Oh, tapi Purple Buff-nya ternyata diambil sama Aboy. Oke, tidak apa. Tidak apa. Tidak apa karena nahan retri juga ya buat Yep. kontes ya. Ya, kalau kelihatan tadi retrinya itu udah pasti dicepetin langsung. Waduh itu Viraga Armornya langsung hilang dan Luke mau gak mau sekarang harus memberikan damage terus-terusan untuk bisa nge-trigger lagi ke arah satu Viraga Armor yang dia miliki. Tapi Flaptazy berhasil dipanggil lagi ke belakang. Flaptazy membersihkan satu wave minion dulu di dalam satu laning yang dia miliki. Lordnya ditarik lagi ke arah yang berbeda. Aboynya mencoba untuk maju mengejar ke arah Peo. Tapi sekarang saya kayak ngigel langsung dikeluarkan diikutin. Ada Aboy mundur kembali tapi Lord masih berada di dalam area dari AP Brand. Baloyski setengah dari full HP yang dia miliki. Look-nya membakar terus-terusan. Akankah berhasil mereka mendapatkan ke arah satu Lord ini karena Last Insanity langsung dikuangkan begitu saja. Baloyski-nya udah menghilang di area tersebut tapi Lord-nya berhasil didapatkan oleh Marky. Waktunya untuk mereka pulang. Marky-nya pergi ke arah yang berbeda. Marky-nya masih berhasil selamat sejauh ini tapi ada dua player yang memiliki oleh Geek Farm yang udah langsung meregang nyawa. Tapi Look-nya dengan Viraga Armor di dalam tubuhnya ditembak lagi dengan satu Astral Spear yang dimiliki dan selesailah sudah 3 player yang memiliki oleh Geek. Ya, dapat Lord tapi kehilangan 3 pemain dan ternyata damage yang tidak terduga muncul dari Ogwen dengan Soul Bloom-nya. Iya. Dan pancingan yang sebenarnya kita lihat memang dari AP Brand mereka kalah ya tadi untuk perebutan di Lord-nya. Tapi pancingan mereka berhasil karena pemain-pemain dari Geek juga. Mereka udah low HP dan mau gak mau dikejar mundur dan ada yang tumbang. Dan ini menjadi Lord gratis untuk Geek Farm. Tapi tidak. Karena untuk dari AP Brand mereka sangat cepat membersihkan Lord tersebut. Yap. Jadi Lord yang sia-sia. Hanya ada satu outer turret aja ya yang kesentuh sama Lord yang tadi udah disummon oleh Geek Fam di area bottom lane. Tapi ya keputusannya, tapi lihat Ogwen lagi. Yap, ditabrak lagi tuh Cycling Eagle. Cadera Sakit berusaha banget untuk ya. bisa mendapatkan ke arah satu otot di bagian atas. Tapi KLTZ mencoba untuk bisa menabrakkan dirinya ke arah dari Cadera. Cadera satu yang terakhirnya masih berhasil untuk mundur. Tapi dengan heavy spin berhasil memberikan sebuah backupan juga terhadap Cadera yang masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk Baloyski yang harus meregang nyawa pula di tempat yang lain. Ya, Baloyski udah 5 kali ke pick off. Itu dia harus melakukan tadi ya. Karena Cadera Iya. udah ditempel banget tadi. Iya, dipisahin. Benar, dan bahkan heavy spin ini harus dibuang. Demi melindungi Cadera. Karena sebagai source damage juga ya. Tapi untuk kali ini AP Brand mereka bakal tabrak Buset. lagi kah? Ditabrakin langsung kayak begitu dengan KLTZ. Tapi sekarang Marky mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya ini sinerginya bagus banget. Ada Circling Eagle, ditembak Astral Spear, dan Torn Apart Memory. Itu membuat dari Marky pun harus menghilang sehingga kali ini inner turret sudah rontok semuanya. Kebingungan itu item defense-nya juga mau nge-defense yang mana dulu. Magical masuk, physical masuk. Sementara di bagian bawah Ogwen-nya berhasil memancing. Tadi ada beberapa hit masuk ke dalam tubuhnya. Ditembak Astral Spear gak kena ke arah siapapun di bawah. Iya dan Ogwen-nya juga tadi build ke arah Flash of the Oasis plus Enchanted Talisman. Makanya damage-nya ternyata juga ada tambahan dari Magic-nya begitu menyakitkan. Oh ya itu dia. Kata Flash of the Oasis belum ada item berikutnya. Tapi dengan 2 item tersebut ya Flash of the Oasis dengan membawakan Favor juga. Ini sangat sustain untuk AP Brand. Mereka bisa main tarik ulur dan Purple Buff sudah mulai di-freeze oleh AP Brand. Dan Dari juga- look, ya dari looknya juga dia tadi udah punya War Axe deh tadi looknya. Oke. Bukan jadi, tapi udah jadi War Axe-nya. Oke, dan entah kenapa dari AP Brand mereka selalu bisa menginisiasikan dengan follow up yang selalu siap. Super Marco lah, Viola, atas tabrakan-tabrakan yang terjadi oleh KLTZ. Ya. Dan mereka juga bisa menghindari nih bagaimana Baloyski ingin menciptakan momentum. Yap, sementara sekarang terlihat satu orang langsung ditabrak. Terkumpullah sudah. Baloy sempat mendorong dengan satu Secret Hammer. Tapi itu adalah percobaan terakhirnya. Cadera. Masih saja dikeluarkan tapi Cadera di bagian belakang. Masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Masih bisa flying tackle lagi ke arah yang berbeda. Satu yang terakhir tapi KLTZ masih terlalu tebal untuk bisa diberikan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi itu malah nge-trigger lagi ke arah Marky untuk bisa nge-satu hal yang dia lakukan barusan. Malah membuat antara Marky dan juga Luke malah hilang dua-duanya. Itu harusnya KLTZ
harusnya bisa pulang ya, tapi ternyata keputusannya untuk bisa tabrak balik justru menghilangkan kembali 2 pemain dari Geek Fam. Ya, dan bahkan dikejar semuanya. Super Marco rela membuang flicker dia. Yap, sementara sekarang Cadera masih berhasil selamat, mundur lagi, masuk untuk nge-regen lagi SP yang dia milikin dan beberapa player milikin oleh Epic Brain. Mereka berfokus untuk mendapatkan Lord. Oke, KLTZ berusaha untuk bisa mengeksekusi Lord secara solo. Karena dengan keunggulan yang dimiliki pula, KLTZ gak perlu recall. Dan Lord berhasil untuk diamankan oleh AP Brand tanpa adanya gangguan. 15-1 dengan 11.300 gap yang terjadi, Om. Ya, ada Guardian Helm juga tadi ya. Buat KLTZ. Yep. Tapi ini benar-benar Symphony of Skill yang sangat-sangat jalan bagi AP Brand. Mereka tahu kapabilitas mereka untuk melakukan team fight. Dan tarik ulur yang terjadi tadi, kita tahu dengan KLTZ udah bisa dibilang ya hampir tumbang juga kan. Ya. Tapi ternyata follow up di belakang dia. Waduh. Itu yang membawa AP Brand untuk bisa menang. Oke, ada Blood Wings dan itu pun akan membantu lagi satu absorb damage yang berada di dalam tubuh dari Matilda. Ditembak Azrael, gak kena kena siapapun. Sementara Lordnya udah bergerak masuk untuk bisa menghajar lagi ke arah satu defense yang dimiliki oleh Geek Fam. Tapi mereka semua yang dipimpin oleh KLTZ yang ada di bagian depan. Markinya terkena efek dari Astral Spear. Sakit banget damage yang dihasilkan. Ya, walaupun Lordnya masih bisa di defense, tapi base turret sekarang udah mulai hancur semua. Ini cukup berbahaya karena wave-nya masih masuk terus-menerus. Ini menjadi hal yang sangat ditunggu juga oleh pemain dari Epic Brand. Ada 2 wave masuk. Waktunya untuk mereka akankah bisa menghajar habis lagi ke arah satu defensive demikian oleh Geek. Tapi ternyata mereka semuanya mundur dan Geek masih berhasil untuk mempertahankan areanya. Ini juga teror-teror dari View cukup mengerikan. Balik lagi Om, gak ada healer untuk bisa membuat gerakan dari View ini jadi gak ancaman buat mereka. Benar, apapun yang terjadi, tembakan Astral Sphere ketika mengenai satu pemain, ini mereka sudah mulai harus ambil keputusan. Apakah dari Geek akan maju atau mundur saja, karena tembakan tersebut bisa jadi tiba-tiba Epic Brain langsung maju juga untuk menabrak. Iya, dan kalau tadi ada juga tembakan masuk ke arah Cadera ya, tapi untuk ini punya Buset. Hasblau untuk Damage. bisa meregen lagi. Ya ampun, damage-nya itu nabrak ke... Ya, nabrak ke Sakit balai juga apa ya. nabrak ke balai tadi? Balai romer loh. Terus Astral Meteor juga ini sakit banget ya. DPS lagi kan. Yes, damage per second ya, yang terjadi tadi. Ya ini juga sebenarnya kelihatan dari segi atribut yang udah lumayan ada gapnya ya. Buset, Blood Wings kan lu. Langsung. Matilda. Langsung ini udah pede banget Udah dalam full keadaan damage dia. unggul. Ya dia bakal main full damage. Ya item selanjutnya juga bakal bikin ke arah Holy Crystal atau Divine Flame. Holy kayaknya. Ya. Oli bisa. Tapi setidaknya waktu-waktu seperti inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Cadera, bisa memboost lagi ya ke arah dari item-item yang dia miliki. Karena sekarang dia juga udah punya WON, mungkin akan bergerak lagi untuk membuat satu hal yang berbeda. Entah si Halbert kah yang akan dia bikin gitu loh. Iya, kemarin Flaptizi-nya full damage, sekarang Matilda-nya full Iya, damage. Romer. sakit banget loh dan ini dia waktunya. Coba lihat Ogen dengan satu slot ring ada di dalam tubuhnya. Absorb darah putih yang dimiliki gede banget. Tapi satu orang tadi, Baleski, berhasil menyedot karena beberapa player hanya saja terlalu beresiko untuk Kia bisa melanjutkan lagi apa yang udah dia mulai. Look-nya tertembak dengan satu Astral Spear dan untungnya masih bisa pulang. Yap, dan tadi Super Marco dia mengejar untuk bisa memberikan damage melalui minion. Dia kecup tuh minion, dia maju. Tapi Epic Brand mereka juga nggak memaksa untuk mendobrak tanpa adanya bala bantuan dari Lord karena setupnya sekarang sudah dilakukan, zoning out sudah dilakukan pula dan Marky berusaha untuk masuk. Ya, dan banyak informasi, ini kalau Heavy Spin tadi sudah dipakai, Implosion sudah dipakai, jadi gak ada akses untuk bisa menabrak Epic Brand. Oke, ditembaklah sudah, look-nya pun. Dengan jarak sejauh itu kehilangan cukup banyak HP tapi Lord akan tetap menjadi milik dari Epic Brand. Ini pokinya banyak banget ya. Dari Soul Bloom, dari Astral Sphere-nya. Ini saling bersinergi gitu loh untuk bisa, ya udah ini magic damage ketelen nih. Ambil ya, bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Bulat-bulat semuanya ditelan. Dan ya memang sudah ada Holy Crystal lah buat di Aboy, tapi masih butuh waktu bagi Fam. Karena mereka udah habis semuanya untuk base turret-nya. Belum di Evolve Lord, masih punya potensi untuk memang melakukan defense, tapi itu dia cicilan dari Astral Sphere yang belum masuk. Ini gak bakal bisa ditahan selamanya. Ini ya, Cadera bahkan sekarang ada cycling Eagle langsung dikeluarkan pula. Dari damage yang diberikan udah sakit, tapi dengan satu regen SP yang sangat-sangat besar yang bisa dihasilkan pula oleh Ogwen. Dan juga sekarang Flaptesi-nya mulai maju ke bagian depan, bahkan ada cycling Eagle tadi yang menabrak Luga ke arah Flaptesi. Flaptesi kehilangan Immortal, tapi pertempurannya kembali terjadi kepada berbeda. Shutdown pun tercipta. Super Marco berhasil lagi dihancurkan, Lordnya berhasil ditahan, sementara Keltesi-nya akankah berhasil terjebak di area tersebut. Tapi ternyata tidak, Keltesi-nya masih berhasil kabur. Aboy-nya sendirian harus mendapatkan bel kapan. Tapi Flaptesi-nya berhasil dihancurkan lagi.
wave minion masuk di bagian depan. Akankah mereka bisa mempertahankan lagi? Karena dengan begitu besarnya wave minion yang udah masuk, mereka mati-matian untuk bisa menghilangkan keseluruhan wave minion akan menabrak ke arah satu defensif yang mereka punya. Ya harusnya ini masih bisa defense ya, namun Apoy yang ternyata mencoba untuk mengejar justru tertabrak balik dengan Circling Eagle. Dan AP Brand mereka harus mundur, tapi kalau Geek Fam bisa memanfaatkan hal-hal tersebut kembali terjadi, ini udah mulai ada gap yang dipersempit loh. Iya, pelan-pelan ya masih ya. Iya. Iya, yang memang disayangkan dari AP Brand adalah itu bukan Lord yang evolve tadi. Jadi masih bisa di defense oleh mereka. Nextnya, Evolve Lord. Ini sangat menentukan karena Evolve Lord akan memberikan buff juga untuk siapapun yang ada di dekat dari Lord tersebut. Yep. Wah ini high ground-nya juga cukup kuat sih sebenarnya ya dari Luke. Cuman kalau ngelihat dari Aboy, damage-nya udah cukup harusnya, dia udah punya Holy Crystal. Cuman kalau dia mau ngasih damage, mau nggak mau dia harus maju dengan range yang nggak begitu jauh. Jadi dipegangin terus-terusan. Oke, sementara sekarang Luke pun akan menghilangkan satu wave di bagian tengah. Dari Geek pun tadi berhasil untuk menghilangkan beberapa altar turret yang dimiliki oleh Happy Brand. Jadi permainan yang sangat-sangat panjang karena kita sudah masuk ke menit 20. Ya ini Geek Fam juga masih bisa nahan ya sebenarnya ya. Mereka masih bisa memperpanjang durasi game perdana ini untuk mereka. Tapi kalau melihat Lord bentar lagi muncul, ini Vision lagi-lagi udah dipegang banget sama View. Ya, tapi melihat dari AP Brand, bagaimana dari Ogwen-nya ini kan mainnya full damage item. Aduh, Jadi kan Baloy-nya dia nih. gak tebel. Baloy terjebak sendirian tapi Luke-nya hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tonepan memori dikeluarkan, Baloyski masih berhasil bertahan. Baloyski tidak punya immortal, mencoba untuk menggocek. Dari satu Astral Field, Cadera tadi mengeluarkan juga Kara Waldian dia miliki hingga memberikan sedikit damage yang memantul ke arah beberapa player. Info Baloyski nggak punya flicker, Luke-nya juga tadi udah harus memaksakan dirinya mengeluarkan Last Insanity. Udah banyak resource yang dipancing sebelum setup yang akan dilakukan oleh AP Brand. Ya, dan ini berarti pertanda untuk AP Brand juga ya. Mereka bisa meneruskan ini untuk mendapatkan Lord. Apalagi ini Astral Echo-nya kena terus. Kena 4, kena 5, visionnya kebuka, gak bisa maju sama sekali Geek Fam. Ya, Oke. tapi Marky mau coba masuk kayaknya. Wah, pede Wow. sini mereka. Kita lihat saja. Ada satu toilet armor yang udah diamankan oleh Luke pula. Tapi tadi dimajuin sedikit oleh Flaptesi of Gun yang sekarang menjadi orang terdepan. Bergantian juga dengan Kyle Tesi. Lordnya ditarik ke atas. Super Marco diberikan misi untuk bisa memberikan damage terhadap Lord tersebut. Tapi di bagian tengah coba lihat. Flaptesi menghilangkan satu wave minion. Akan menghantarkan satu wave minion pula. Cadera sudah tersenggol pula. Mereka bertiga di bagian belakang mencoba untuk maju dan juga membabar habis siapapun yang ada di area tersebut. Tapi belum sempat untuk bisa mengeluarkan Kari Falls. Udah menghilang duluan. Bloodwing-nya pun udah langsung diamankan. Dan ini mungkin waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Tapi sekarang Happy Spin. Bahkan sekarang dengan Last Insanity yang di combo bersama. Tapi di bagian tengah satu wave minion yang akan menabrak jauh lebih banyak lagi. Luke akankah dia sempat untuk bisa pulang? Karena sekarang Aboy pun sudah berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Sempat untuk pulang. Marky dan juga Luke harus berjuang agar bisa menghilangkan. Dan sekarang Flaptesi berhasil dihilangkan. Setidaknya hanya karena ada 3 player yang bisa menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Oke, dan harusnya ini bakal ditabrak lagi. Tapi dengan 2 pemain yang tersisa dari Geek Fam, mereka masih bisa bertahankah? Karena dari AP Brand mereka nggak lanjutin Lordnya. Mereka mencoba untuk memaksa dan sekarang ada delay waktu lagi untuk Geek Fam bisa bertahan. Yap, harusnya masih bisa ya, karena Super Marco pun udah ternyata, tapi sekarang wave minionnya udah mulai masuk lagi. Kita coba lihat, Luke-nya berjuang di barisan terdepan, tapi wave minionnya begitu banyak masuk ke dalam area perbatasan yang dimiliki oleh Geek, dan pada akhirnya Happy Brand berhasil